Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya Muhammad Chandra Prayoga, Hamam Nur Rafiq, Wahyu Amirul Mukminin, Muhammad Ajis Nur Arifin, Bagus Ardianto, Nerisa Nurulita, dan M. Anjas Leonardi. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Battesville Cascade Company atau perusahaan peti mati Battesville. Battesville Cascade Company merupakan anak atau cabang dari industri Hillenbrand Inc. yang bermarkas di sebuah kota kecil yang bernama Battesville di sebelah selatan Indiana. Perusahaan peti mati Battesville merupakan pembuat peti mati dari metal dan kayu keras yang terbesar di dunia. Memimpin pasar penjualan di Amerika dengan 6 pabrik pembuatan di Amerika, 1 di Kanada dan 1 di Meksiko. Perusahaan peti mati Battesville melayani kurang lebih 22.000 rumah pemakaman di Amerika Utara melalui 70 rumah distributor yang terbesar di lokasi strategis. Pada awal tahun 1996, perusahaan Battesville melakukan reorganisasi dari bentuk organisasi tradisional menjadi bentuk unit bisnis strategis atau Strategic Business Unit atau biasa disingkat dengan SBU. SBU dibuat berdasarkan hasil produksi yang terdiri dari SBU tempat abu jenazah, SBU produk biasa, SBU peti mati logam standar, SBU peti mati kayu, dan sebuah SBU esensial yang produknya adalah peti mati yang terbuat dari bahan campuran. Selain itu, terdapat pusat pengembangan yang berfungsi untuk mendukung keuangan, pekerja, dan sales atau marketing. Sebagai bagian dari reorganisasi, Departemen Pusat Informasi Teknologi Perusahaan Battesville mengalami perubahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada SBU dan pusat pengembangan perusahaan. Selanjutnya, sistem departemen yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ajis Nur Arifin. Kepada Muhammad Ajis, kami persilahkan. Terima kasih buat moderator. Sistem departemen. Departemen MIS bertanggung jawab untuk memberikan informasi sistem dan layanan kepada Battesville. Pengembangan aplikasi pada dasarnya diorganisasikan secara fungsional dengan tim-tim yang melayani logistik penjualan dan pemasaran serta produksi kelompok. Computer Aided Manufacturing adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk sistem produksi dengan mesin yang ada di pabrik. James J. Wiesel telah menjadi direktur MIS selama 14 tahun. Selama ini, Departemen MIS kebanyakan hanya bertanggung jawab untuk proyek sistem saja. Tapi sekarang juga harus melibatkan diri dengan para user. Satu lagi kemajuan Departemen MIS adalah menggunakan jaringan client server untuk mengatasi sistem mainframe. Wiesel sangat proaktif dengan menggunakan teknologi baru ini. Ia berkomentar, kami ingin jadi yang pertama, tapi tidak membabi buta. Jika kami bisa memperoleh keuntungan besar walaupun ada bagian yang harus berdarah, maka kami akan maju dan siap dengan risikonya. Tapi, jika keuntungan bisnisnya tidak memadai, maka kami akan menunggu dulu hingga teknologi matang agar tidak ada sumber daya yang berbuat. Motivasi kami sebenarnya adalah bisnis, bukan teknologinya, dan kami akan coba memperkecil risiko. Selanjutnya yaitu sistem distribusi yang akan dibacakan oleh Bagus Ardianto. Kepada Bagus, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sistem distribusi Battesville Cascade Company. Perusahaan Battesville menjual produknya ke rumah pemakaman. Keluarga orang yang meninggal memilih peti mati dari pilihan yang telah disediakan oleh rumah pemakaman. Biasanya rumah pemakaman memiliki ruang pameran peti mati dengan jumlah yang terbatas untuk dilihat. Dan akan terdapat katalog yang memuat model lain yang dapat dipilih. Karena rumah pemakaman hanya memiliki peti mati dalam jumlah yang terbatas, akan sangat penting jika perusahaan yang membuat peti mati dapat mengirimkan peti mati yang diinginkan kepada rumah pemakaman dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Untuk menyediakan servis yang baik,
perusahaan Buttersfile memiliki 70 pusat pelayanan rumah atau rumah penyimpanan, armada pengiriman tersendiri, dan sebuah sistem komputer yang canggih untuk memproses pesanan dan mengatur persediaan serta pengiriman. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat tren yang kuat dalam industri rumah pemakaman dan bersaing secara agresif dengan organisasi besar untuk membeli rumah pemakaman kecil. Berdasarkan majalah Tim terbitan 9 Desember 1996, meskipun mereka hanya memiliki 10% dari 23.000 rumah pemakaman di Amerika, namun rumah pemakaman tersebut menjadi kunci penting dalam menguasai pasar dan terlibat dalam 20% pemakaman yang terjadi, dan ini merupakan 20% dari pasar peti mati di Amerika. Pada akhir tahun 1996, pemimpin industri perusahaan pelayanan internasional Houston memiliki 2.832 rumah pemakaman dan 331 tempat pemakaman di Amerika Utara, dan grup Lowen yang berpusat di Vancouver, Kanada, serta memiliki 814 rumah pemakaman dan 265 tempat pemakaman di Amerika Utara. Kedua organisasi tersebut memperluas usahanya secara perlahan untuk menyiapkan diri mereka terhadap saat-saat ketika angka kematian bayi meningkat. Merespon perubahan yang terjadi di pasar, perubahan Buttersfile mengalokasikan lebih banyak sumber informasi teknologi kepada bagian sales dan marketing. Menurut James J. Quisel, selaku sales atau marketing teknologi informasi, membuat laporan kepada wakil presiden sales. Ia menjelaskan, pemimpin perusahaan berpikir bahwa kita dapat mengembangkan bisnis dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan teknologi informasi dalam marketing dan sales serta menggunakan untuk meningkatkan pendapatannya. Salah satu dari langkah pertama kita adalah dengan menggunakan internet untuk membangun citra merek, sehingga kita dapat membuat keluarga yang menanyakan produk kita. Kami percaya bahwa kita dapat menawarkan pelayanan yang berharga dalam keluarga dari orang yang sakit parah dengan menyediakan informasi dari keputusan yang harus dibuat ketika kematian terjadi. Terdapat beberapa hal yang dapat membuat mereka menyesal dalam jangka waktu yang lama. Jika mereka membuat keputusan yang salah, dan mereka dapat membuat banyak persiapan dalam menghadapi kematian. Kami berharap dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat dan pada saat yang sama membangun citra pada produk kita. Selain itu, terdapat banyak informasi yang negatif mengenai industri kita. Dan sebagai perusahaan peti mati nomor 1, kita cenderung dipilih. Kami berpikir bahwa internet dapat memberikan kesempatan untuk menampilkan diri kita dan melawan publisitas yang negatif. Quisel cemas dengan kemungkinan tanggapan dari direktur tempat pemakaman terhadap ide untuk membuat situs di internet. Beberapa rumah pemakaman telah menggunakan internet untuk mempromosikan diskon terhadap jasa pemakaman, dan beberapa kritikus juga telah menggunakan internet untuk menyerang industri pemakaman. Kemungkinan bahwa direktur tempat pemakaman akan menyamakan perusahaan Buttersfile dengan tindakan negatif dan menyulitkan Quisel. Sehingga tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mengecek ide tersebut kepada pelanggan Buttersfile. Selanjutnya, perkembangan sistem yang akan dijelaskan oleh Wahyu Amirul Mukminin. Kepada Wahyu Amirul Mukminin, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkembangan sistem. Perkembangan dari situs perusahaan Buttersfile dimulai pada akhir Februari 1996. Dan versi pertama mulai diluncurkan pada awal Mei dengan website www.buttersfile.com. Halaman utama situs ini berisikan kata-kata pembuka. Dan di sebelah kiri terdapat icon-icon yang
dapat diklik seperti keputusan yang harus dibuat ketika kematian terjadi, pusat dukungan moral, produk dan jasa pemakaman, profil perusahaan, apa yang terbaru, dan tanggapan pengunjung. Masing-masing tulisan perkenalan bagian dapat membawa pengunjung untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Sebagai contoh, mengklik pada ruang pamer peti mati. Pada halaman produk dan jasa, pemakaman akan membawa ke gambar model dan jenis-jenis peti mati. Model peti mati yang lainnya juga tersedia di dalam situs. Mengklik pada gambar Classic Gold akan membuka gambar peti mati model Classic Gold lebih besar. Karena karyawan perusahaan peti mati Buttersfeld tidak memiliki pengalaman dalam mengembangkan situs, Kuisel mempekerjakan agensi periklanan Cincinnati untuk melakukan pekerjaan grafik dan mengembangkan isinya. Pekerja Buttersfeld akan mengembangkan tulisan pengantar pada beberapa bagian yang termasuk di dalamnya. Untuk masing-masing bagian mereka kemudian akan mengumpulkan bahan tulisan mengenai produk yang telah dibuat oleh perusahaan Buttersfeld. Selama beberapa tahun terakhir, agensi periklanan menggunakan rencana dan bahan tersebut sebagai dasar pengembangan situs. Namun, pengembangan situs dari materi tersebut bukanlah hal yang utama. Biaya untuk mengembangkan situs perusahaan Buttersfeld berada di antara 50.000 US dollar, terbagi dua sama besarnya untuk agensi periklanan dan biaya internal perusahaan Buttersfeld. Karena waktu yang mendesak, kemungkinan adanya masalah keamanan dan biaya modal yang terkait, perusahaan Buttersfeld memutuskan menggunakan sebuah perusahaan Indianapolis, iQuiz, untuk menyediakan perangkat keras dan software web untuk situs Buttersfeld. Keputusan ini secara jelas mengurangi ketegangan pada staf teknologi informasi di perusahaan Buttersfeld. Kuisel sangatlah senang terhadap keputusan ini. Kita tahu bahwa iQuiz telah memiliki beberapa situs yang sangat sukses dan situs kita telah berjalan dengan mulus. iQuiz menyediakan untuk kita banyak statis dan jumlah orang yang mengunjungi situs kita dan jumlah halaman yang mereka akses. Dan kami berpikir bahwa harganya dapat diterima. Terdapat biaya dasar bulanan yang berdasarkan besarnya situs yang mencakup semuanya, kecuali jumlah pengunjung melebihi angka yang ditetapkan. Jika kamu melewati batasan tersebut, kamu harus membayar berdasarkan banyaknya kelebihan tersebut. Namun kita tidak pernah mendekati batasan tersebut. Kita membayar iQuiz kurang dari 300 US dollar per bulan. Selanjutnya, Hamam Nur Rafiq. Kepada Hamam, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat kami tarik beberapa permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut. Kendala pertama yang dihadapi oleh Buttersfeld Cascade adalah masalah pemasaran produk peti mati yang masih terbatas karena penawaran melalui rumah pemakaman tidak menyediakan ruang yang cukup luas untuk menggambarkan peti mati yang ditawarkan. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyediakan katalog yang memuat model-model yang dapat dipilih. Walaupun begitu, tetap saja pemasaran seperti itu tidak dapat menjangkau pasar secara luas. Jadi, masalah pemasaran tadi belum sepenuhnya diatasi sampai akhirnya Buttersfeld Cascade memutuskan untuk membuat satu website. Namun, dalam proses pembuatan situs ini, kembali kendala harus dihadapi oleh Buttersfeld Cascade, yakni mulai dari kurang siapnya sumber daya manusia dalam hal produksi dan pengembangannya. Akhirnya, Buttersfeld Cascade menunjuk salah satu agen periklanan terkenal untuk proses produksi dan pengembangan situsnya. Namun, prestasi agen periklanan tersebut pun tidak mampu memberikan jaminan kualitas situs yang dihasilkan. Karena agen periklanan tersebut telah menyewakan sebagian besar dari desain situsnya, dan hal ini berdampak pada kemampuan in-house serta menjadi tidak maksimal atau lamban. Akhirnya, untuk menindaklanjuti masalah tersebut, dan karena adanya keterbatasan waktu dan masalah keamanan serta biaya modal yang terkait, Buttersfeld Cascade memutuskan untuk menggunakan iQuiz sehingga penyedia hardware dan software untuk situs Buttersfeld Cascade
Untuk sementara, permasalahan dalam pengembangan situs tersebut telah terpecahkan, namun dalam pengembangan Battlespell Cascade masih menghadapi permasalahan lain. Perusahaan menghadapi kesulitan untuk mengukur keberhasilan penggunaan situs internet ini untuk mencapai tujuannya, yaitu penciptaan image atau merek, serta keberhasilan dalam kaitannya dengan penjualan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan dapat melakukan pengukuran melalui jumlah pengunjung situs dan jumlah pengunjung yang memberikan komentar. Sedangkan keberhasilan yang berkaitan dengan penjualan dapat diukur melalui survei seperti yang diuraikan sebelumnya, ditambah dengan melakukan perbandingan perubahan rata-rata penjualan sebelum dan setelah pengoperasian situs internet. Dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan ingin menempatkan situs perusahaan berada pada deretan teratas dalam daftar yang dikeluarkan situs pencari. Langkah yang dilakukan sudah baik, di mana perusahaan meminta bantuan pada perusahaan konsultan yang mengerti akan hal ini, serta memasang iklan pada perusahaan pencarian sehingga akan diutamakan oleh para situs pencari. Penyelesaian. Dalam permasalahan rumah pemakaman yang akan direkomendasikan dalam situs, perusahaan dapat merekomendasikan semua rumah pemakaman yang merupakan pelanggan Battlespell. Namun, untuk rumah pemakaman yang merupakan 100% pelanggan Battlespell, perusahaan dapat menempatkan rumah pemakaman tersebut pada urutan teratas dan dengan tambahan penjelasan yang dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi rumah pemakaman tersebut. Sedangkan yang merupakan 30% pelanggan ditempatkan pada urutan-urutan bawah. Apabila rumah pemakaman tersebut ingin berada pada urutan atas atau rekomendasi, maka disarankan agar rumah pemakaman tersebut menggunakan 100% produk Battlespell. Keinginan untuk membuat sebuah internet mall dapat dilakukan, namun perusahaan yang tergabung harus berhubungan dengan bidang usaha dari Battlespell, tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan, dan bukan merupakan pesaing Battlespell. Perusahaan yang memiliki link di situs Battlespell harus juga memiliki link ke situs Battlespell sehingga pengunjung yang telah memasuki situs perusahaan lain dapat kembali ke situs Battlespell. Perusahaan-perusahaan asuransi dan juga penerbit koran dan majalah juga penting untuk diajak bekerja sama untuk memperluas akses menuju situs Battlespell. Kesimpulan, jadi hal yang paling utama dalam uraian kasus ini adalah bagaimana Battlespell Cascade memanfaatkan suatu strategi, yaitu cost leadership, untuk memenangkan persaingan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memasarkan produknya. Dengan memanfaatkan teknologi yang dalam hal ini melalui internet atau membuat website, tentunya biaya pemasaran dapat diminimalisasi dan pemasaran atas produk peti mati dapat dipasarkan secara luas ke seluruh pelosok dunia. Selain itu, transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik atau e-commerce memberikan keuntungan bagi Battlespell Cascade, yaitu mempercepat transaksi biaya, yaitu data bisnis akan dikirim, diterima, dievaluasi, dan diproses dengan kecepatan yang tinggi. Penghematan biaya seperti biaya pemrosesan order penjualan akan sangat dihemat. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan karena pelanggan dapat menerima penjelasan langsung melalui halaman-halaman situs. Pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan perusahaan, serta pelanggan dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, dan secara langsung melalui situs tersebut, serta tanggapan dari perusahaan akan langsung diterima oleh pelanggan. Keuntungan lainnya adalah adanya kemungkinan untuk melakukan perdagangan internasional karena pembaca situs internet tidak hanya dari Amerika melainkan dari seluruh dunia. Selain keuntungan tersebut, perdagangan melalui internet atau e-commerce juga memiliki kelemahan, yaitu masalah keamanan transaksi baik terkait dengan pembayaran maupun pengiriman barang. Untuk mengatasi masalah pembayaran, perusahaan dapat menerapkan pembayaran melalui transfer rekening. Setelah pembayaran diterima, barulah barang yang dipesan akan dapat dikirimkan. Setelah masalah keamanan barang yang dikirimkan dapat menggunakan jasa asuransi. Selain itu, jika pelanggan tidak percaya atas transaksi melalui internet, pelanggan dapat bertransaksi langsung dengan menghubungi rumah pemakaman yang direkomendasikan melalui situs ini. Kesulitan lainnya adalah dalam pengukuran kinerja. Keberhasilan penerapan internet dapat diukur dari jumlah orang yang berkunjung dan memberikan komentar dalam situs tersebut, dengan tetap membandingkan perubahan rata-rata penjualan sebelum dan setelah penerapan e-commerce
baik penjualan langsung yang dilakukan oleh perusahaan maupun penjualan yang dilakukan oleh rumah-rumah pemakaman yang merupakan pelanggan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.